Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nita Amelia dengan NIM 22303018. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai penjelasan mekanisme atau proses inflamasi dalam tubuh. Nah, di sini ada inflamasi dimulai ketika sel tubuh mengalami kerusakan dan terjadi pelepasan zat kimia tubuh sebagai tanda bagi sistem imun. Inflamasi sebagai respon imun pertama bertujuan untuk merusak zat atau objek asing yang dianggap merugikan, baik itu sel yang rusak, bakteri, atau virus. Di sini ada beberapa inflamasi, yaitu yang pertama ada rubor atau kemerahan. Biasanya merupakan hal yang pertama yang terlihat pada saat mengalami peradangan. Ketika reaksi peradangan mulai timbul, maka arteri yang mensuplai darah ke daerah tersebut melebar. Oleh karena itu, darah mengalir lebih banyak ke dalam mikrosirkulasi lokal. Yang kedua, ada kalor atau peningkatan suhu tubuh. Panas merupakan reaksi pada permukaan tubuh, yakni kulit, yang terjadi bersamaan dengan kemerahan akibat peradangan. Yang ketiga, ada dolor atau nyeri dari reaksi peradangan. Dihasilkan dengan berbagai mekanisme. Perubahan pH lokal atau konsentrasi ion-ion tertentu dapat merangsang ujung-ujung saraf untuk mengeluarkan zat kimia tertentu, misalnya mediator histamin atau mediator lainnya, yang menyebabkan pembengkakan dan peradangan pada jaringan sehingga mengakibatkan peningkatan tekanan lokal dapat menimbulkan rasa sakit. Yang keempat, gejala dari peradangan akut adalah tumor atau pembengkakan. Hal ini terjadi akibat meningkatnya permeabilitas dinding kapiler serta adanya penyaluran cairan dan sel-sel dari sirkulasi darah ke jaringan yang cedera. Pada peradangan, dinding kapiler tersebut menjadi lebih permeabel dan lebih mudah dilalui oleh leukosit dan protein, terutama albumin, yang diikuti oleh molekul yang lebih besar sehingga plasma jaringan mengandung lebih banyak protein, yang kemudian meninggalkan kapiler dan masuk ke dalam jaringan, sehingga menyebabkan jaringan menjadi bengkak. Yang kelima, yaitu ada reaksi peradangan yang ditandai dengan nyeri disertai adanya sirkulasi yang abnormal akibat penumpukan dan aliran darah yang meningkat, sehingga menghasilkan lingkungan kimiawi lokal yang abnormal dan menjadikan jaringan yang terinflamasi tersebut tidak berfungsi normal. Menghilangkan zat atau objek asing tersebut penting untuk memulai proses penyembuhan melalui berbagai mekanisme lainnya. Sel inflamasi dalam pembuluh darah memicu pembengkakan pada area tubuh yang mengalami kerusakan dan menyebabkan pembengkakan, warna kemerahan, dan rasa nyeri. Inflamasi memang akan menimbulkan rasa tidak nyaman, tetapi hal tersebut penting dalam proses penyembuhan. Di sini ada mekanisme inflamasi diawali dengan adanya iritasi, di mana sel tubuh memulai proses perbaikan sel tubuh yang rusak. Sel rusak dan yang terinfeksi oleh bakteri dikeluarkan dalam bentuk nanah. Kemudian diikuti dengan proses terbentuknya jaringan-jaringan baru untuk menggantikan sel yang rusak. Inflamasi merupakan reaksi kompleks terhadap agen atau bahan yang merugikan, misalnya mikroba dan sel yang rusak. Biasanya disebut dengan nekrosis, yang berupa respon vaskuler, migrasi, dan aktivasi leukosit serta reaksi sistemik. Gambaran umum inflamasi adalah reaksi pembuluh darah yang menyebabkan akumulasi cairan dan leukosit di jaringan ekstravaskuler. Respon inflamasi berkaitan erat dengan proses perbaikan. Inflamasi berfungsi menghancurkan, mengencerkan, atau membatasi agen yang merugikan dan memicu terjadinya serangkaian proses yang mencoba untuk
memulihkan dan menggantikan jaringan yang rusak. Informasi juga pada dasarnya adalah suatu proses protektif dengan tujuan untuk menyingkirkan organisme penyebab awal cedera, misalnya mikroba atau toksin, dan konsekuensinya cedera, misalnya sel dan jaringan nekrotik. Tanpa inflamasi, infeksi akan terus berkembang, luka tidak akan pernah sembuh, dan organ yang cedera dapat menjadi luka yang terus bernanah. Respon inflamasi terdiri atas dua komponen utama, yaitu reaksi vaskuler dan reaksi seluler. Reaksi vaskuler dan seluler pada inflamasi diperantarai oleh mediator-mediator kimiawi yang berasal dari protein plasma atau sel dan diproduksi sebagai respon terhadap rangsangan inflamasi. Banyak jaringan dan sel yang terlibat dalam reaksi-reaksi ini, termasuk cairan dan protein plasma, sel dalam darah, pembuluh darah, serta konstituen seluler dan ekstraseluler dari jaringan. Inflamasi akan berhenti apabila agen penyebab telah dieliminasi dan mediator-mediator yang dilepaskan telah diuraikan atau disingkirkan. Tipe reaksi inflamasi di sini berkembang melalui beberapa tahapan. Yang pertama yaitu agen penyebab yang berlokasi di jaringan ekstraseluler, berfungsi mengenali sel host dan molekul leukosit dan protein plasma, dibawa dari sirkulasi ke tempat di mana lokasi agen penyebab. Yang kedua, leukosit dan protein kemudian diaktifasi dan bekerja bersama untuk menghancurkan dan menghilangkan substansi penyebab. Yang ketiga, ada reaksi dikontrol dan diterminasi. Yang keempat, ada kerusakan jaringan diperbaiki. Sekian yang sudah saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan saat berbicara. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.